Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christina Pina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 19081050031 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Media YouTube dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pernyataan penelitian, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat tinjauan literatur, yang kelima desain penelitian, dan yang keenam adalah metode penelitian. Langsung saja kita ke latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini berangkat dari 4 hal. Yang pertama adalah penyebaran COVID-19, yang kedua adalah pembelajaran daring, yang ketiga adalah media pembelajaran, dan yang keempat adalah YouTube. Baru-baru ini dunia digegerkan dengan adanya virus COVID-19. Virus ini terkategori dalam penyakit meluas sehingga tingkat penyebaran COVID-19 berlangsung cepat. Tentu saja institusi pendidikan membuat reaksi yang cepat karena dianggap sangat berpotensi untuk meningkatkan kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Kemendikbud menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang berisi pedoman pembelajaran di rumah. Pembelajaran di rumah atau biasa disebut pembelajaran daring maksudnya merupakan pembelajaran yang dikerjakan secara online, memanfaatkan aplikasi pembelajaran ataupun jejaring sosial. Namun dalam realitasnya, pembelajaran daring tidak seoptimal pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran daring, terdapat hambatan yang dirasakan oleh pendidik juga peserta didik, terutama oleh peserta didik. Hambatan yang dirasakan oleh peserta didik, mereka merasa jenuh dalam pembelajaran daring dan mereka sulit memahami materi. Oleh sebab itu, selaku pendidik, perlu adanya inovasi dan gerakan agar kegiatan belajar dapat tercapai saat pembelajaran daring. Untuk meraih proses pembelajaran, butuh adanya media pembelajaran efektif. Menurut Malik, media pembelajaran bisa digunakan untuk menyalurkan pesan agar minat, bakat, emosi peserta didik dapat dimasukkan ke dalam aktivitas pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Karena pemanfaatan video interaktif semacam YouTube ke dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu menambah penjelasan serta kemampuan keterampilan siswa. Karena proses transisi pembelajaran konvensional menjadi daring, idealnya pada pembelajaran di era pandemi COVID-19, agar siswa paham terhadap materi matematika yang dijelaskan, guru akan mempersiapkan media pembelajaran yang interaktif dan efektif. Namun kenyataannya, tidak semua guru menggunakan media pembelajaran yang dianggap efektif. Guru hanya mengandalkan bahan ajar cetak yang telah disediakan oleh sekolah, sehingga siswa tersebut sulit untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sulit mencapai tujuan belajar ideal, karena terbatasnya ruang dan waktu. Dari problematika tersebut, perlu adanya penelitian mengenai media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga dampak negatif tersebut dapat diminimalisir. Sehingga pertanyaan penelitian ini adalah, apakah pembelajaran daring menggunakan media YouTube efektif dalam meningkatkan hasil belajar matematika? Selanjutnya adalah tinjauan literatur. Yang pertama adalah tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Dalam tinjauan konseptual dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah media YouTube. Memasukkan YouTube ke dalam dunia pendidikan tujuannya adalah mempermudah siswa untuk mendownload video pembelajaran yang diupload guru. Lalu yang kedua adalah hasil belajar.
Hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dapat dibagi menjadi 3 domain atau ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Selanjutnya adalah tinjauan teori. Teori yang pertama adalah teori simbol sistem. Teori ini dikembangkan oleh Z. Solomon pada tahun 1977. Beliau mengungkapkan pengaruh atau dampak media terhadap pembelajaran. Keterkaitan teori simbol sistem terhadap penelitian ini adalah media pembelajaran YouTube mampu menyampaikan isi materi pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua adalah teori e-learning. Teori ini dikembangkan oleh J. Sweller hasil pengembangan dari cognitive load. Hasil penelitian serta teori kognitif menerangkan bahwa pemilihan modalitas multimedia yang tepat secara bersamaan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Keterkaitan teori e-learning terhadap penelitian ini adalah media pembelajaran YouTube mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Selanjutnya adalah tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian Indriati 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YouTube efektif sebagai media pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah penelitian dari Wulandari dan kawan-kawan. Pada tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh media pembelajaran berbasis YouTube terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 sekolah dasar tema 7 materi kalor. Dan yang ketiga adalah hasil penelitian dari Rahmatika dan kawan-kawan pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran YouTube efektif dalam proses pembelajaran online. Selanjutnya adalah desain penelitian. Desain penelitian yang penulis rancang dalam penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan data dalam penelitian termasuk ke dalam data kuantitatif serta variabel-variabel memiliki hubungan sebab akibat dan dapat dimanipulasi oleh objek penelitiannya. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode tes dengan adanya pretest dan post-test. Yang kedua adalah metode non-test dengan adanya observasi dan dokumentasi. Lalu yang kedua adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini harus memiliki 4 kelayakan, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Yang ketiga adalah sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Dalam penelitian ini adalah observasi dan metode tes. Yang kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Selanjutnya yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Mandirancan tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selanjutnya adalah sampel. Teknik sampling peneliti gunakan sebagai pengambilan sampel dalam penelitian ini. Teknik sampling yang dipilih adalah simple random sampling. Simple random sampling ini dilakukan dengan cara mengundi seluruh siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Mandirancan. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sampel eksperimen dan sampel kontrol. Dan didapatlah sampel eksperimennya yaitu kelas 11 IPA 2 dan sampel kontrolnya adalah 11 IPA 4. Yang kelima adalah teknik analisis data. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeneralisasikan hubungan antar variabel, maka diperlukan teknik analisis statistik inferensi. Karena di sini mengukur perbedaan skor dari dua kelompok, maka metode statistik yang digunakan adalah t-test. Sekian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.